Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan juga hidupkan notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi prasyarat untuk limit fungsi trigonometri yang merupakan pelajaran kelas 12 SMA pada matematika peminatan. Nah, sebelum kita belajar mengenai limit fungsi trigonometri, ada baiknya kita untuk mengingat dua hal ini. Yang pertama, konsep limit dan nilai dan rumus trigonometri. Tujuannya adalah agar pembelajaran mengenai limit fungsi trigonometri bisa dilaksanakan dengan mudah. Nah, kita mulai dari konsep limit fungsi. Limit fungsi merupakan salah satu konsep matematika mengenai sebuah fungsi yang mendekati nilai tertentu. Nah, pendekatan nilai ini tergantung nilai x yang didekatinya. Ada nilai x yang didekati dari kiri dan juga didekati dari kanan. Sehingga ada yang namanya limit kiri yang merupakan pendekatan nilai fungsi dari arah kiri atau dari arah x negatif. Dinotasikan sebagai limit fx untuk x menuju a dari kiri sama dengan L. Kemudian juga ada limit kanan yang merupakan pendekatan nilai fungsi dari arah kanan, yaitu dari arah x positif. Dinotasikan sebagai limit fx untuk x menuju a dari kanan sama dengan L. Agar lebih paham, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Mari kita coba jawab agar lebih mengerti mengenai konsep limit kiri dan limit kanan. Oke, untuk yang pertama, limit fx untuk x menuju 1 dari kiri sama dengan, berarti kita telusuri grafiknya untuk mencari nilai fx untuk x yang 1 dari kiri. Berarti kalau kita telusuri grafiknya didapat nilainya adalah 2. Kemudian untuk yang dari kanan menuju 1, kita telusuri ternyata nilainya juga 2. Kita coba soal selanjutnya untuk limit fx, x menuju 3 dari kiri. Kalau kita telusuri grafiknya bernilai 5. Lalu untuk limit x menuju 3 dari kanan, kita telusuri grafiknya, didapat nilainya adalah 8. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tidak mungkin suatu fungsi itu memiliki dua nilai yang berbeda. Berarti untuk limit x menuju 1 dari kiri maupun dari kanan nilainya sama, yaitu sama-sama 2. Sedangkan untuk x menuju 3 nilainya berbeda. Sedangkan fungsi tidak boleh kan nilainya berbeda atau memiliki nilai yang lebih dari satu buah. Nah, sehingga ada definisi limit, yaitu limit fx untuk x menuju a sama dengan L akan ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama dan nilainya juga adalah L. Kita lanjut ke sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, limit x menuju c untuk konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Di sini kita simbolkan dengan K. Yang kedua, limit x menuju c untuk fx sama dengan fc. Artinya, kita cukup mensubstitusi atau mengganti x dengan c. Yang ketiga, limit x menuju c dari fx tambah atau dikurang gx sama dengan limit x menuju c untuk fx ditambah atau dikurang dengan limit x menuju c dari gx. Artinya, jika ada dua fungsi ataupun lebih, kita bisa memisah pencarian limitnya, kemudian baru dioperasikan, baik itu ditambah ataupun mau dikurang. Yang keempat, limit x menuju c dari fx dikali gx juga bisa dipisah. Sehingga jadinya adalah limit fx untuk x menuju c dikali dengan limit x menuju c untuk gx. Kemudian sifat yang kelima, limit x menuju c dari k dikali fx, maka k-nya itu bisa kita keluarkan sehingga didapat k dikali limit x menuju c dari fx.
Jadi tinggal dicari limit untuk fungsinya saja, kemudian baru dikali dengan K. Lalu yang keenam, jika limit X menuju C dari fx dibagi fx, itu bisa dicari limitnya 1/1 baru dibagi. Kemudian nomor 7, limit X menuju C untuk fx dipangkatkan N bisa dicari dengan cara dicari dulu limitnya baru dipangkatkan. Nah, bagaimana sih cara menentukan limit fungsi? Sebenarnya satu-satunya cara adalah disubstitusi, asalkan didapatnya bukan bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tak tentu? Yang pertama, 0/0. Ini adalah bentuk umum yang sering kita dapatkan nantinya. Yang kedua, tak hingga per tak hingga. Kemudian tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan juga 1 pangkat tak hingga. Nah, kalau kita mendapatkan bentuk tak tentu, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kelas 11, kita sudah belajar mengenai faktor bagi, yaitu metode yang kita faktorkan lalu kita bagi, kemudian dikali dengan bilangan sekawan, ataupun dengan dalil L'Hopital. Nah, selanjutnya kita ke nilai trigonometri. Nah, masih ingat kan nilai-nilai dari sin X, cos X, dan tan X pada sudut-sudut istimewa? Nah, hal ini sangat berguna sekali karena kita mempelajari limit fungsi yang trigonometri. Nah, di sini akan diingatkan lagi mengenai perbandingan trigonometri. Yang pertama, tan X sama dengan sin X per cos X, kemudian kotan X sama dengan 1 per tan X, sekan X sama dengan 1 per cos X, dan kosekan X sama dengan 1 per sin X. Nah, perbandingan trigonometri ini sangat berguna untuk mengubah bentuk dari fungsi trigonometri yang akan dilimitkan. Nah, kita juga harus ingat nih mengenai sudut berelasi, karena kita kan akan mensubstitusi. Jadi, nilai sudut yang berelasi ini sangat penting. Nah, mari ingat kembali bahwa dalam satu putaran itu kan dari 0 sampai 360 derajat, sehingga terbagi atas 4 kuadran. Dari 0 sampai 90 derajat itu disebut dengan kuadran 1 dan dinotasikan dengan alfa. Dari 90 derajat sampai 180 derajat disebut dengan kuadran 2 dan dinotasikan sebagai 180 derajat dikurang alfa. Kemudian dari 180 derajat sampai 270 derajat disebut dengan kuadran 3 dan dinotasikan sebagai 180 derajat ditambah alfa. Dari 270 sampai 360 derajat disebut kuadran 4 dan dinotasikan sebagai 360 derajat dikurang alfa. Nah, di sini ada hubungan positif dan negatifnya. Masih ingat? Nah, pada kuadran 1 semua nilai sin cos tan itu positif. Sedangkan di kuadran 2 hanya sin yang positif. Di kuadran 3 tannya yang positif. Dan di kuadran 4 cosnya yang positif. Bagaimana dengan kotan, sekan, dan kosekan? Ini menurut atau tergantung saja dengan perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini agar lebih paham kita coba dengan contoh ya. Untuk cos 150 derajat, kita pikirkan 150 derajat itu berada pada kuadran yang kedua, sehingga nanti cosnya negatif. Kenapa? Karena sin yang positif di sana. Berarti negatif cos 180 derajat dikurang 30. Karena pada kuadran 2, 180 dikurang alfa ya. Nah, hasilnya adalah negatif cos 30 sama dengan negatif setengah akar 3. Kemudian kita coba sin 315 derajat. Nah, di sini 315 derajat terdapat pada kuadran keempat, sehingga sinnya juga bernilai negatif. Karena kuadran 4 itu adalah 360 derajat dikurang alfa, berarti 315 sama dengan 360 derajat dikurang 45 derajat. Berarti sama dengan negatif sin 45 derajat. Sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, yang ketiga, tan 240 derajat itu berada di kuadran ketiga, di mana tan bernilai positif.
Nah, sehingga didapat tan 180 derajat ditambah 60. Nah, berarti alfanya 60, jadinya tan 60 sama dengan akar 3. Nah, diharapkan ini sudah bisa ingat-ingat kembali ya pelajaran kelas 10-nya. Nah, selanjutnya yang penting itu adalah rumus identitas trigonometri dan juga rumus jumlah dan selisih trigonometri. Nah, ini berguna untuk perubahan bentuk fungsi jika seandainya fungsi itu berbentuk tak tentu. Rumus pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Rumus yang kedua, tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Rumus yang ketiga, kotan kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Kemudian untuk rumus jumlah dan selisih trigonometri, yang pertama sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Kemudian sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Kemudian cos A tambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 dikali cos A kurang B per 2. Cos A kurang cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ini hubungannya adalah kali ya. Nah, kita lanjutkan rumus sudut rangkap dan perluasan rumus sudut rangkap. Ini berupa agar rumusnya itu bisa digunakan untuk setiap variabel seperti itu. Nah, yang pertama sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, cos 2A ini memiliki 3 buah rumus dan kita diharapkan bisa berpandai-pandai untuk menggunakannya. Apa rumusnya yang lain? Yang pertama 2 cos kuadrat A dikurang 1 dan juga 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Lalu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, bagaimana dengan perluasan rumus sudut rangkap? Contohnya sin A sama dengan 2 sin A per 2 dikali cos A per 2. Sebenarnya maksudnya sama aja, hanya saja di sini A-nya diganti menjadi A per 2. Kalau di sini tadi kan 2A menjadi A dan A. Nah, hal ini juga berlaku untuk rumus sudut rangkap yang lain. Contohnya, sin 6x sama dengan 2 sin 3x cos 3x. Jadi, 6x itu kan adalah A, dibagi 2 menjadi 3x. Kemudian, cos 4x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Nah, 4x kalau kita bagi 2 jadinya adalah 2x. Contoh selanjutnya, cos x sama dengan 2 cos kuadrat setengah x. Nah, karena di sini x dibagi 2 menjadinya adalah setengah x. Jadi, rumus sudut rangkap itu bisa diperluas dengan membagi 2 saja rumusnya itu. Untuk materi prasyarat cukup sampai di sini dulu. Nah, semoga dapat membantu. Terima kasih, sampai jumpa.